Ya, saya sudah melakukan sebagaimana secara normatif dan sudah memberikan keterangan berupa beberapa pertanyaan tadi yang diajukan oleh penyidik. Tinggal nanti selanjutnya kita akan serahkan ke pihak yang berwajib. Bang Bi, sejauh ini ada berapa akun Bang Bi mungkin yang tadi dibicarakan di dalam? Ada sekitar 6 akun. Akun. Karena satunya itu mungkin dari semua media sosial atau dari mana saja gitu Bang? Itu bisa dibilang. Ada dari berbagai macam platform. Mungkin Paling banyak kata-kata hoaxnya gimana Kak Bilar? Kenapa? Kata-kata hoaxnya gimana? Ya, ada beberapa narasi-narasi yang saya anggap sangat memberikan impact negatif ya terhadap persepsi publik untuk saya pribadi, dan tidak hanya saya pribadi namun juga pengaruhnya ke keluarga saya juga, di mana aktivitas saya terganggu, di mana banyak keluarga-keluarga dari jauh-jauh menanyakan hal-hal yang sesuai dengan narasi yang dibikin oleh si orang ini, si pembuat hoax ini lewat unggahannya. Contohnya apa Bang Bilar? Maksudnya mungkin kasus-kasus Kak Bilar bersama Kalesti dulu atau gimana gitu? Ini yang mana? Kasus yang mana? Iya, yang rumah tangga dulu. Nah, itu enggak. Mungkin sejauh ini untuk kerugiannya apa saja sih Bang Bi, yang impact yang kena mesin kan dari keluarga atau bahkan anak dan bapak? Yang pasti terhadap ini ya, terhadap image itu dan nama baik juga. Nah, untuk pekerjaan mungkin Kak ada kontrak yang terganggu? Enggak. Bang Bi, emang dari Ini lebih kepada efek jerah aja, untuk supaya kedepannya kita harap orang-orang lebih hati-hati dalam memberikan unggahan untuk sosial medianya, memberikan narasi-narasi yang belum tentu benar gitu. Karena ini bukan kali pertama, ada juga dulu orang Aceh mengaku-ngaku sebagai karyawan saya, udah sempet dipanggil juga, udah sempet hampir menjadi tersangka saat itu ya. Cuma memang setelah dilakukan proses mediasi, saya kan nggak tegaan orangnya, akhirnya kita memutuskan untuk udah dilepas saja. Tapi untuk kali ini kayak seperti enggak, kita sepakat untuk melanjutkan karena dengan harapan bisa menimbulkan efek jerah untuk orang-orang agar lebih hati-hati lagi dalam bersosial media. Mas ada mungkin dari 6 akun yang Terkait dengan keberadaan akun-akun tersebut, memang sebenarnya sudah ada beberapa yang telah terdeteksi. Cuma kan hal ini kan harus melalui mekanisme hukum dan prosedural yang berlaku. Jadi memang kita akan mengikuti saja, nanti dari rekan-rekan penyidik akan melakukan prosesnya akan seperti apa. Nanti kita akan sama-sama tunggu bagaimana hasilnya sih. Kamu kan udah mencari tahu belum sih, atau kepo mungkin netizennya itu cowok cewek atau ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin seperti apa? Ya, ada beberapa. Ada campuran sih Mas gitu. Jadi bukan campuran secara gender. Cowok ya. cewek atau kayak gitu ya? Ya, ada cewek-cewek, ada Waduh, cowok cewek enggak. gimana mungkin lebih ke anak-anak muda atau Ada beberapa. Ada beberapa. Tinggal nanti kita lihat mana yang paling mengkerucut ya. Kalau misalkan ini kan berjalan ya, apabila nanti mereka ada yang DM dan meminta maaf, apakah akan diselesaikan ke keluarga dari yang sebelumnya atau tetap berlanjut? Jawabannya tadi sudah tegas bahwa mekanisme hukum akan tetap kita tempuh, kita akan proses. Untuk permintaan maaf saya rasa memang Bilar juga memang harusnya memang sudah memaafkan, tetapi kan balik lagi mekanisme yang kita tempuh ini kan untuk memberikan sebuah dampak ke depannya agar masyarakat mungkin lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Jadi saya rasa jawabannya tegas bahwa kita akan tetap melakukan proses. Bang Bi, tapi sudah ada etikat baik dari mereka kah setelah dilaporin gitu? Yang reach out gitu? Iya, yang memberikan respon gitu setelah dilaporin. Akun-akun ini kan belum tahu kalau kita laporin, jadi biarkan saja nanti berproses saja, seperti itu sih. Mungkin pasal berapa yang dikenakan? Beraneka ragam ya, karena memang ada beberapa akun, jadi memang ada pasal-pasal yang disangkakan itu ada pencemaran nama baik, fitnah, dan ada dengan berita bohong, seperti itu. Jadi memang tidak spesifik dikenakan pasal berapa karena memang akun ini kan banyak. Jadi masing-masing akun itu punya pasal tersendiri yang sudah kita persiapkan. Bang Bi, apakah ini termasuk salah satu yang bisa tanggapan?
ada dua, yang ada dua. Yang ini satu, Apakah itu termasuk? dan yang ini satu. Yang narasi. Kita belum bisa Itu buka, baru bisa. kita belum bisa buka dulu ya. Nanti dalam waktu dekat nanti akan proses itu akan berjalan. Kita tunggu waktunya, nanti kita pasti akan update ke media, teman-teman media. Instalasi mungkin seperti apa menghadapi hate speech-nya kayak gitu? Kalau istri saya sih lebih ke ya udah kak, memang itu yang kira, tapi ingat kakak jangan sampai nggak tegaan lagi gitu. Kalau udah sekali ambil langkah tegas, udah jalan terus, maju terus, jangan mundur lagi. Istri saya malah udah sekuat mengeluarkan statement seperti itu, dan itu yang membuat saya semakin yakin untuk melanjutkan prosesnya. Kalesti yang support untuk jalan terus ya kan? Iya. Tapi kamu masih kemarin sempat memaafkan, akhirnya terulang lagi di kapok nggak sih? Jadi Ya itu saya ditegur sama istri saya, kak, ayo dong kakak udah jauh-jauh orangnya dari Aceh gitu ya, kalau yang berbicara dengan case yang sebelumnya udah jauh-jauh, jangan sampai ketika kita udah capek tenaga segala macam mengorbankan banyak hal, begitu udah ketangkep kakak akhirnya ngelepasin. Harusnya udah kalau sekali ambil langkah tegas, sudah yakin, udah jangan dilepas lagi. Toh juga kan ini kan supaya memberikan shock terapi atau efek jerah juga, Pembelajaran. dan lebih ke pembelajaran juga, bukan cuma buat orang-orang yang telah memberikan narasi hoax, tapi juga buat saya pribadi dan buat orang-orang yang lain agar lebih aware lagi terhadap, lebih aware dan lebih bijak lah dalam bersosial media. Yang mungkin dari konten yang tadi itu yang apakah emang punya akun yang dilaporkan atau memang mungkin nanti next akun ini yang akan dilaporkan? Ya nanti aja. Nanti aja mas, kita akan berproses. Masih nyoba ya. Terus. Kayak mbak tadi nih nyoba. Kalau udah jawab. Oke, mungkin ada lagi, cukup.